Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoyan Nudira Badoni. Saya di kelas 11 TKJA dari sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Australia. Yang pertama ada pengertian Australia. Australia pertama kali dikembangkan oleh Model Open System International ini atau OSI adalah The International Standard Organization atau ISO dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Lapisan 1 sampai 4 dinamakan lapisan bawah yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan, serta lapisan 5 sampai 7 tersebut lapisan atas yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi. Australia disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada Australia dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Sini ada prinsip-prinsip yang digunakan ketujuh layer. Sebuah layer harus ditentukan jika pada pelayanannya menggunakan tingkat abstraksi dan fungsi yang berbeda-beda. Setiap layer harus mempunyai kegunaan dalam hal tertentu secara khusus. Setiap layer harus saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lainnya. Manfaat setiap layer ditentukan melalui proses yang rumit dan dengan ketelitian tinggi sesuai dengan ketentuan standar protokol internasional. Batasan kerja dan area operasi dalam layer diusahakan supaya memperkecil aliran informasi yang melewati interface. Jumlah layer harus cukup banyak dengan tujuan memspesifikasikan ketentuan dan kegunaannya untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian, fungsi-fungsi yang berbeda tidak perlu disatukan dalam satu layer di luar keperluan. Berikutnya, application. Fungsi dari application. Application layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi. Sepertinya jika interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan, protokol pada layer application. Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan aplikasi layer ini yaitu HTTP, protokol untuk transfer file, HTML, dan web. SMTP, protokol untuk pertukaran mail, dan NFS. Berikutnya ada presentation. Fungsi dari presentation untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan, begitupun yang sebaliknya. Ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layer presentation. Berikut ini adalah beberapa protokol pada layer presentation. Redirected software, virtual network computing, remote desktop protocol. Berikutnya ada session. Fungsi dari session mengasosiasikan setiap komunikasi antara layer sebelum dan setelah session. Protokol pada layer session. NetBIOS, BIOS jaringan standar. BIOS itu adalah Basic Input Output System. RPC, prosedur pemanggilan jarak jauh. Soket, input dan output untuk network jenis BSD Unix. Lapisan berikutnya ada transport. Fungsi dari transport memastikan setiap paket data dikirim tanpa terjadi kesalahan dan tidak muncul duplikasi. Protokol pada layer transport. Yang pertama ada TCP, protokol pertukaran data berorientasi. Connection oriented. UDP, protokol pertukaran data non-orientation, connectionless. Di lapisan berikutnya ada network. Fungsi dari network menentukan letak jauh pengiriman data yang akan ditransmisikan serta menuliskan paket tersebut ke alamat jaringan tertentu. Protokol pada layer network. IP, protokol untuk menetapkan routing. RIP, protokol untuk memilih routing. ARP, protokol untuk mendapatkan informasi dari hardware dari nomor IP. LRP, protokol untuk mendapatkan informasi nomor IP dari hardware. Data link. Fungsi dari data link mengatur nilai data biner, true and pass, yang bernilai 0 dan 1 menjadi logical group. Protokol pada layer data link. PPP, protokol untuk akses point to point, biasanya dial-up. SWIFT, protokol dengan menggunakan sambungan serial. Berikutnya ada fisik atau fisika. Ini merupakan lapisan terakhir. Fungsi dari fisika sebagai interface yang melewatkan transmisi data biner digital melalui jalur komunikasi. Protokol pada layer fisika, yaitu PDDI, ISDN, dan ATM. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.